kan? Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, apalagi kita udah lihat CCTV segala macam surat. Sudah aman guys? Ya, saudara-saudara, seluruh pemeriksaan alhamdulillah sudah tuntas. Tinggal terakhir nanti kami periksa sekali lagi Pak Anwar Usman, ketua yang kebetulan paling banyak dilaporkan. Jadi yang pertama tempoh hari Pak Anwar, nah sekarang yang terakhir Pak Anwar. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan? Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, apalagi kita udah lihat CCTV segala macam surat menyurat. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah gitu loh. Nah, tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya 99 ini ada masalah ini gitu loh. Budaya kerja. Saya kan selalu bilang hakim ini 9 orang, masing-masing itu tiang sendiri-sendiri, tiang keadilan konstitusional sendiri-sendiri. Maka dia harus independen. Nggak boleh saling pengaruh mempengaruhi antar hakim kecuali dengan akal sehat. Nah, gitu loh. Jangan akal bulus. Ya kan gitu. Akal bulus itu bukan hanya politik dalam arti teknis, tapi ya kasak-kusuk kepentingan. Itu kan akal bulus juga. Jadi independensi para hakim yang bersembilan ini ya, tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah, cuma yang paling banyak masalah yaitu yang paling banyak dilaporkan gitu. Tapi yang lain-lain itu ada sumbangannya masing-masing terhadap kisruh ini. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, ini juga harus dijawab melalui putusan MK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar, dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana tradisi negara hukum kita, tradisi demokrasi kita itu terus berjalan untuk meningkat mutu dan integritasnya. Karena saya bilang tadi, kita ini dikenal sebagai the third largest demokrasi dari segi kuantitas, nomor 3 terbesar, demokrasi terbesar di dunia. Tapi kualitasnya masih pada ranking nomor 54, masih jauh gitu. Nah, ini harus kita kawal, ya kan? Mulai dari soal sistem etika politik, etika bernegara. Dari segi negara hukum kita ini nomor 4. Kalau RRC dimasukkan negara hukum, kita nomor 4 terbesar di dunia negara hukum, the fourth largest rule of law. Tapi indeks kualitas negara hukum kita nomor 64, masih jauh banget. Jadi para sarjana hukum, para lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga pembuat hukum harus menyadari bagaimana kita memperbaiki kualitas dan integritas negara hukum kita. Indonesia ini bukan Indonesia kalau bukan negara hukum, karena di dalam Undang-Undang Dasar sudah diatur. Kalau pasal 1 ayat 1 itu pakai kata iyalah.
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tapi pasal 1 ayat 3 pakai adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya definisi. Kalau bukan negara hukum, ya bukan negara Indonesia gitu loh. Jadi mari kita perbaiki kualitas negara demokrasi dan negara hukum kita yang berdasarkan Pancasila. Nah, yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit biar ya kan, biar aja dagdikduk nggak apa-apa. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.